Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin jamaah Maghrib dan Isya yang insya Allah dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini tentunya kita yang hadir ini sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, tentunya adalah nikmat kehidupan, kesehatan dan keimanan, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir di majelis ilmu pada malam hari ini, tentunya untuk bersama-sama kita untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tak lupa kita bersama-sama mengirim salawat dan taslim kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sama-sama kita ketahui diutus ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Sebagaimana biasanya bahwa ketika kita berhadapan dengan majelis seperti ini yang mempunyai waktu yang begitu singkatnya, tentunya kita tidak terlalu banyak memakai waktu untuk memaparkan materi-materi ini. Namun pun demikian, tetap saya memberikan judul materi saya ini, yaitu takwa. Di dalam Al-Quran ada banyak sekali Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang takwa. Dan sama-sama juga kita ketahui bahwa setiap hari Jumat itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh hambanya untuk bertakwa melalui perantaraan khatib yang sangat populer ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah engkau mati sebelum engkau menjadi seorang muslim. Nah, begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap Jumat itu menyampaikan kepada hambanya di seluruh dunia. Dan di dalam Al-Quran juga sama-sama kita ketahui bahwa ketika kita bertakwa itu, maka Allah akan memberikan solusi dari semua kehidupan kita. Wa may yattaqillahu yakhruju makhraja, ya. Dan di lanjutan ayat yang saya sebutkan tadi itu, bahwa bila mana kita bertakwa, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan juga kelanjutan daripada ayat tersebut disampaikan terjemahannya itu, bahwa bila mana kita berserah diri kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa itu dicukupkan keperluannya. Jadi alhamdulillah, barangkali ini sebagai pembuka, dan di penghujung daripada materi saya ini, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran itu kita disampaikan oleh Allah bahwa sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Wa tasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Demikianlah saya mengajak kepada jemaah untuk bersama-sama kita untuk sharing bersama-sama untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat dengan titel yang saya sebutkan tadi, yaitu takwa. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kata takwa ini tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Makanya dia diserap menjadi bahasa Indonesia. Karena ini maknanya sangat luas. Ini termasuk yang hati-hati, tunduk sepenuhnya kepada Allah, dan juga dia merasa cukup. Jadi memang orang yang takwa itu
selalu syukur dengan apa yang dimilikinya. Makanya sangat cocok lah itu bahwa akan dicukupkan. Karena memang dia pada dasarnya orang takwa itu selalu merasa cukup. Dia merasa bersyukur. Kemudian ini doa itu yang dianjurkan bagi khatib untuk mengajak bertakwa. Dan inilah yang paling tepat. Ya. Jadi sebenarnya khatib itu dianjurkan untuk mengajak bertakwa. Tetapi sebaik-baiknya perkataan adalah perkataan dalam Al-Quran. Jadi hendaknya engkau tidak mati sebelum berserah diri. Ya, jadi Muslim itu, Islam itu berserah dah. Muslim ada awalan mimnya, orang yang berserah diri. Saya ingin mengutip satu cerita ini. Ini pengalaman dari seorang dokter yang profesor dokter juga. Ada orang penyakit kanker. Biasanya ini banyak mengeluh, banyak merintih. Tapi pasien yang satu ini tidak. Ditanya, kenapa Bapak begitu sabar dengan penderitaannya kanker? Dia bilang, sudah banyak yang Allah berikan sama saya. Nikmat. Sekarang tiba sakitku, ini juga rezeki. Rupanya dengan sikap itu otaknya ini, karena otak ini sangat lengkap ini. Dia memberikan rasa tenang, aman. Sehingga dia tidak, sakitnya itu dia bisa imbangi. Dan dari karena dia, inilah salah satu ciri-ciri orang bertakwa. Artinya pasrah menerima. Yang membuat sakit dan gelisah orang adalah menolak. menolak. Ya. Jadi menurut dokter itu ada fase itu. Fase pertama adalah mengapa saya? Mengapa saya yang kena ini? Yang kedua itu marah-marah. Ini ciri-ciri orang penyakit parah. Yang ketiga itu masa bodoh. Makanya cepat diarahkan kepada berserah diri, pasrah dengan apa diarahkan ke situ, maka di situlah akan. Jika itu saja, mudah-mudahan yang lain bisa menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah dikatakan tadi bahwa Allah sering mengulang-ulang kata takwa ini dalam Al-Quran. Salah satu ciri hal yang penting untuk diperhatikan manakala Allah mengulang-ulangnya dalam Al-Quran. Itu salah satu cirinya bahwa itu harus kita perhatikan. Dan untuk mendapatkan takwa itu melalui proses. Salah satu persyaratannya adalah orang beriman dulu baru bisa bertakwa. Jadi kalau ada orang beriman, ya belum tentu bertakwa. Tapi kalau dia sudah bertakwa, insya Allah dia sudah beriman. Ya. Jadi ayat tadi yang sudah dikemukakan itu memang benar sekali. Dan seperti halnya firman Allah yang mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, jadi wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kau supaya kau bertakwa. Jadi itu dia punya persyaratan. Jadi tidak cukup dengan iman saja. Jadi mesti ada upaya lagi kita lakukan agar kita mendapatkan nilai apa yang kita sebutkan dengan takwa. Takwa ini merupakan modal sangat penting apabila kita kaitkan dengan tugas-tugas kita sebagai umat ya. Apa itu kita sebagai masyarakat biasa ataupun kita sebagai pejabat, kita sebagai apa saja dalam dunia ini. Apalagi kalau kita diberi kepercayaan ya oleh seseorang atau lembaga sehingga apa yang kita lakukan itu bisa jalan on the track sesuai dengan jalurnya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itulah jalannya orang-orang yang diberi nikmat kata Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, berilah kami jalan yang sebagaimana orang yang diberi nikmat itu. Jadi takwa ini sebagai salah satu hal yang penting yang ditekankan Allah Subhanahu wa taala menjadi hal yang setiap hari kita bicarakan. Ya. Karena diulang-ulang dalam Al-Qur'an, banyak sekali hal yang diulang seperti halnya kesabaran, ya,
rasa syukur, itu banyak sekali diulang-ulang. Dunia akhirat, ya, sholat dan zakat. Nah ini juga berbarengan-barengan kalau disebut dalam Al-Quran. Sebetulnya pointer-pointer sini itulah yang sebenarnya senantiasa kita harus pikirkan dan perhatikan. Kalau kita selamat di situ, insya Allah kita akan selamat di dunia wal akhirat. Ya, jadi pointer-pointer itu. Jadi banyak caranya Allah menyuruh kita untuk memperhatikan sesuatu di dalam Al-Quran. Ya, sebagaimana yang dibahas minggu lalu itu, bahwa apabila Allah itu bersumpah, bahwa hal itu harus kita perhatikan. Ya, apa kemarin itu ayat di walasri, walasri. Jadi di wal itu bukan artinya dan, tapi Allah bersumpah. Ya, banyak ya Allah bersumpah. Jadi itu harus kita perhatikan. Jadi banyak caranya Allah membuat ungkapan-ungkapan yang harus kita perhatikan sesudah itu, ungkapan itu. Misalnya Yasin. Ya, sesudah Yasin 3 ayat sesudah itu harus kita perhatikan. Ya, Alif Lam Mim, Hamim. Seperti halnya Hamim itu 7 kali diulang dalam Al-Quran. Betapa pentingnya itu Hamim. Nah, cuma para mufassirin tidak berani menerjemahkan secara letterlek ya. Ya, saya juga tidak tahu bagaimana sejarahnya di saat Nabi. Apakah tidak ada yang mempertanyakan itu? Apa artinya sesungguhnya itu singkatan-singkatan itu ya? Ya, akhirnya para mufassirin sekarang tidak berani menerjemahkan. Ya. Tapi kalau wal asri itu mufassirin di Amerika sana, dia mengatakan attention, ya, perhatian. Dia tidak katakan Allah bersumpah, tapi dia bilang attention, perhatikan itu. Wal asri, demi waktu. Ya, jadi waktu itu yang harus kita perhatikan. Ya, itu yang dibahas minggu lalu ya. Ini karena ada sedikit kaitannya dengan iman ini, takwa ini, sehingga saya ungkap sedikit. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.